Baik pemirsa, kita lanjutkan Metro Highlights dan mari kita simak bersama bagaimana kemudian pengkhianatan dari Golkar terhadap SBY tidak pelak menjadi titik picu ketidaksolidan koalisi Merah Putih. Partai Demokrat menyatakan bukan bagian dari koalisi Merah Putih, tapi kembali menjadi partai penyeimbang. Lalu bagaimana peta parlemen ke depan? Simak ulasannya berikut ini. Pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meradang setelah kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih untuk persetujuan Perpu Pilkada langsung dikhianati. SBY pun mengeluarkan perintah untuk menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat untuk memuluskan persetujuan Perpu. Partai Demokrat tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas sikap Partai Golkar dan juga Koalisi Merah Putih. Sangat kecewa gitu loh. Ya. Alasannya apa? Ya kita kan sudah komit, ya kan, ditandatangani lagi, ya bahwa akan mendukung Perpu. Nah sekarang kalau mereka kembali katanya bukan menolak Perpu tetapi memperjuangkan pilkada lewat DPRD, ya kan? Ya itu kan sama aja kan? Ya sangat disayangkan sekali kok bisa ingkar janji begitu. Itu aja. Perkembangan ini mengundang spekulasi tentang masa depan Koalisi Merah Putih. Setidaknya soliditas jalinan kerjasama politik ini berada dalam tanda tanya besar. Sebab persetujuan KMP atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada langsung adalah persyaratan utama bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi oposisi tersebut. Tak pelak dengan pengingkaran atas persetujuan Perpu oleh KMP, maka Partai Demokrat pun kembali menyatakan sebagai partai penyeimbang. Maknanya, Partai Demokrat secara tidak langsung menyatakan tidak lagi anggota KMP. Sejak awal memang kami tidak di KMP, kami juga tidak di KIH. Tetapi pada isu-isu yang tertentu, kalau kita bersama-sama, bisa sama-sama dengan KMP, ya kan? Tidak tertutup kemungkinan juga bisa sama dengan KIH, karena kita kan memang partai penyeimbang. Memang Koalisi Merah Putih sejatinya merupakan pengelompokan politik dalam upaya mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wapres. Dalam konteks ini, Partai Demokrat secara formal tidak pernah masuk di dalamnya. Partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini menjadi kekuatan ketiga yang memilih tidak ada di barisan koalisi pendukung Prabowo Hatta maupun koalisi pendukung Jokowi Yusuf Kala yang kemudian dinamai Koalisi Indonesia Hebat. Namun memang secara psikologi politik, mayoritas elit Partai Demokrat terlihat cenderung mendukung pasangan Prabowo Hatta. Secara formal, Koalisi Merah Putih baru menyertakan Partai Demokrat jelang pemilihan pimpinan DPR pada 1 hingga 2 Oktober lalu. Dan instrumen pengikatnya adalah kesepakatan tentang persetujuan KMP terhadap Perpu yang dikeluarkan SBY. Karena itu ketika kesepakatan tersebut diingkari, maka kerjasama KMP dengan Partai Demokrat pun berakhir. Dan Partai Demokrat pun kembali menyatakan dirinya sebagai partai penyeimbang. Pada posisi ini, Partai Demokrat enggan disebut sebagai partai oposisi, sebagaimana KMP yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Pokoknya kami partai penyeimbang, kami menginginkan bukan oposisi, ya. Yang namanya oposisi itu kan apapun yang dilakukan pemerintah selalu salah, selalu berbeda. Kalau kami enggak. Namun pernyataan semacam itu dinilai masih belum tegas menggambarkan posisi Partai Demokrat di parlemen. Karena itu deklarasi secara formal tetap diperlukan. Ya, saya kira kita tentu menunggu ya sinyal yang lebih positif, yang lebih terang, yang lebih gamblang dari Partai Demokrat, termasuk juga dari pimpinannya, terutama Pak SBY, untuk menyatakan bahwa Partai Demokrat adalah kekuatan penyeimbang. Pernyataan Partai Demokrat bukan sebagai anggota KMP, tapi lebih sebagai partai penyeimbang, membuat konfigurasi politik di DPR menjadi berubah.
Dengan sokongan 5 fraksi, kekuatan KMP di parlemen mencapai 313 kursi. Dengan keluarnya fraksi Partai Demokrat yang berkekuatan 61 kursi parlemen dari KMP, maka kekuatan koalisi oposisi ini tinggal 252 kursi. Jumlah itu memang masih lebih banyak dibandingkan dengan kekuatan 5 parpol Koalisi Indonesia Hebat yang memiliki 247 kursi di parlemen. Posisi non-blok membuat Partai Demokrat akan memiliki kekuatan menentukan di parlemen. Fraksi Partai Demokrat bisa mengayunkan dukungan sesuai isu yang berkembang. Dalam satu isu, Demokrat bisa saja bergabung dengan Koalisi Merah Putih untuk membentuk kekuatan mayoritas sebanyak 313 kursi di parlemen. Namun, pada isu yang lain, lagi-lagi Partai Demokrat bisa mengayunkan dukungannya untuk Koalisi Indonesia Hebat guna membentuk kekuatan mayoritas sebanyak 308 kursi. Reposisi politik Partai Demokrat semacam itu dipandang sebagai hal yang menguntungkan partai ini. Sebab Partai Demokrat bisa memiliki tawar yang kuat di kedua sisi koalisi yang berseberangan. Bagi Demokrat saat ini adalah benar-benar masa yang sangat baik bagi reposisi ya, untuk melakukan reposisi politiknya, karena kalau dia tetap berada di dalam posisi penyeimbang non-blok itu bargaining positionnya itu lebih tinggi. Hubungan kritisi konstruktif antara Partai Demokrat dengan pemerintah akan membuat partai berlambang Mercy ini lebih fleksibel ketimbang harus menempatkan diri berseberangan dengan pemerintah secara permanen bersama Koalisi Merah Putih. Jika harus berkoalisi secara relatif permanen bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat, justru dipandang lebih baik. Partai politik itu pada dasarnya adalah bertujuan untuk meraih kekuasaan. Dan kekuasaan itu yang paling real ada di eksekutif. Oleh karena itu sebenarnya kalau yang paling menguntungkan tentu adalah menjadi bagian dari kekuasaan dari pemerintahan Jokowi JK. Apalagi pemerintahan Jokowi JK sekarang ini begitu didukung oleh mayoritas rakyat kita karena program-programnya, karena kinerjanya, karena komitmennya untuk membangun negara ini. Oleh karena itu kalau memang Partai Demokrat ini ingin memiliki semacam masa depan yang baik, tentu seharusnya Partai Demokrat bisa mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari pemerintahannya. Bagi Koalisi Indonesia Hebat, pernyataan Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang merupakan kabar baik. Sebab pemihakannya akan lebih tertuju nilai-nilai bukan pada sikap asal berseberangan dengan pemerintah. Namun bagi KIH, jika ada kemungkinan Partai Demokrat akan bergabung, maka hal itu akan disambut baik. Bahwa proses ini bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk kita ajak bagaimana Partai Demokrat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat untuk memberikan penguatan di dalam fungsi parlemen, di mana tugas-tugas legislasi, pengawasan dan anggaran ini kita sangat menyambut baik kalau itu merupakan suatu sikap Partai Demokrat untuk mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Dan kita pun juga selalu proaktif bagaimana ada perubahan garis politik dari partai penyeimbang menjadi partai yang ikut memberikan dukungan kepada pemerintah Jokowi Dodo Yusuf Kala. Dalam posisi saat ini, situasi politik di parlemen ke depan akan lebih dinamis. Status mayoritas yang disandangkan kepada Koalisi Merah Putih akan segera terpatahkan. Sebagai gantinya akan kembali ada 3 kekuatan di parlemen, yaitu koalisi pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sebagai koalisi oposisi, serta Partai Demokrat sebagai partai tengah atau partai penyeimbang. Dalam pemetaan seperti itu, parlemen ke depan akan lebih rasional dan dinamis. Pemirsa, tarik-menarik sistem pilkada masih akan berlanjut pada paripurna mendatang. Namun bagaimana posisi dukungan untuk pelaksanaan pilkada langsung? Kami akan kembali dengan ulasannya.